Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah karaman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-276 dari 1000 hadis hafalan. Temanya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya kepada saya wahidatan sekali, artinya fadilah bersolawat sekali. Sallallahu alaihi asra, Allah memberi salawat kepada dia dengan 10. Rawa Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis atas? Pertama, arti sholawat. Makna bahasa doaul khair, doa kebaikan. Arti istilah meminta kepada Allah supaya Nabi kita mendapatkan curahan sholawat dan salam. Sholawat itu adalah kesejahteraan, salam itu keselamatan. Itu pertama tentang makna bahasa dan makna istilah. Yang kedua, dasar pensyariatan supaya umat bersolawat. Pertama, hadis di atas. Yang kedua, pesan Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberi salawat kepada Nabi. Demikian juga malaikat. Untuk itu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Minimal itu 2 dasar hukum. Yang ketiga, arti salawat dari Allah dan arti selawat dari makhluk. Arti selawat dari Allah pertama tazkiyah, rekomendasi, pernyataan, yaitu penjelasan dari Allah tentang hambanya, dia orang baik. Berarti Allah memberi selawat pada Nabi, Allah menyatakan Nabi itu adalah makhluk yang baik. Tazkiyah, rekomendasi. Yang kedua, memiliki makna sanak sanjungan. Berarti Allah memberi sanjungan kepada Nabi. Makhluk terpilih, jelas baik di sisi Allah. Allah menyatakan menyanjung kepadanya.
Lalu yang nomor 3, makna salawat dari Allah adalah maghfirah, ampunan. Allah menjamin ampunan untuk Nabi. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah menjamin ampunan untuk Nabi akan dosanya dulu maupun berikutnya. Lalu yang keempat, arti salawat Allah pada nabinya yaitu ar-rahmah, kasih sayang. Lalu arti salawat dari makhluk, entah itu dari malaikat, orang beriman pun juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Artinya adalah doa ampunan dan doa kasih sayang. Ya Allah, ampunilah untuk Rasul, berilah kasih sayang untuk Rasul. Itu tadi bacaan yang ketiga. Yang keempat, maha murahnya Allah kepada Rasul. Setiap kali Allah disebut Rasul katut. Ketika manusia punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah, menghamba itu semata hanya kepada Allah dengan menggunakan syariat Allah, bertumbuhnya harap itu hanya kepada Allah. Untuk prakteknya dengan apa yang dijalankan, dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembeda antara ahli tauhid dan orang musyrik, yaitu keduanya punya kesamaan, sama-sama beribadah, menghamba, menyembah kepada Allah. Kalau ahli syirik, nyembahnya ngarep. Tradisi nenek moyang melu umumi, sadar nyembah Allah, tapi carane gak karu-karuan. Ujung-ujungnya manut sapa yang bikin peraturan, dan itu tidak boleh. Karena yang bikin peraturan itu Allah, gak oleh ngatur dewi. Kalau ahli tauhid nyembah Allah dengan cara ya Allah turunkan. Allah turunkan Quran, dibacakan Rasulnya, dijelaskan gamblang, ini loh prakteknya. Itu nyembah Allah dengan cara Rasul. Nah, itu merupakan dari besarnya anugerah Allah pada Rasulnya. Setiap kali Allah disebut, Rasul katut ketika hamba, supaya menghamba kepada Allah dengan cara Rasul. Kemudian pelajaran yang kelima, Rasulullah SAW punya kedudukan sangat tinggi. Itu tugasnya apa? Sebagaimana sudah sering kita sampaikan, tugas Rasul pertama membacakan ayat-ayat Allah. Quran, Al-Fatihah sampai anak sudah dibacakan semuanya. Yang kedua menjelaskan tafsirnya. Nggak ada yang terluput dari keterangan, kabeh sudah dijelaskan gamblang. Yang tiga, tugas Rasul adalah menjawab pertanyaan umat. Tanyalah nanti Rasul menjawab. Lalu yang keempat, menyontohkan bagaimana mempraktekkan ketika menghamba kepada Allah sebagai suatu hasanah. Lalu yang kelima, membekali umat dengan ilmu bersama hikmahnya. Al-Quran bersama seluruh kandungan hukumnya. Tugas Rasul yang keenam, mentazkiyah umat, menumbuh kembangkan. Kotoran-kotorannya dibuang, termasuk kotoran nafsu ammarah bisu, nafsu sing memerintahkan sing elek-elek, singkirkan, lalu diisi dengan ketaatan, sehingga nanti akan tumbuh berkembang secara sempurna. Tugas Rasul yang ketujuh adalah menyampaikan kabar gembira. Siapa yang taat, baginya ampunan, rahmat dan surga. Tugas Rasul yang kedelapan sebagai nazir menyampaikan peringatan kepada mereka membangkang, awas, mandeklah, tobatlah, masih ada waktu, berbenahlah. Bila mau ya bejone, bila enggak mau, ketika mereka dihancurkan, Allah tidak pernah zalim. Maka dengan kedudukan yang besar seperti itu,
yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi kepada kedudukan Rasul. Makanya setiap kali nama Allah disebut, Rasul katut terbawa disebutkan. Lalu pelajaran berikutnya, tugas umat apa? Jawabnya, mengilmui ilmu yang diajarkan oleh Rasul, Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, mentaati perintah Rasul. Yang ketiga, menjauhi larangan Rasul. Yang keempat, mengimani berita yang disampaikan oleh Rasul, karena itu hanya wahyu dan itu pasti benar, akal dibimbing. Tugas umat berikutnya, beramal dengan cara Rasul. Gak boleh ibadah itu ngarang, bid'ah-bid'ah atau tanda kesyirikan. Tugas umat berikutnya adalah melanjutkan dakwah Rasul. Tugas umat berikutnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasul sebagai bentuk terima kasihnya, bentuk hormatnya, bentuk ketaatannya. Salah satu bentuk menghamba kepada Allah dengan memperbanyak bersholawat kepada Rasulnya. Banyak hikmahnya orang itu bersalawat kepada Rasul, terutama pada hari malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulnya. Kemudian bacaan berikutnya, bagaimana bentuk salawat? Ada yang ringkas, ada yang bisa lebih luas. Yang ringkas, setiap kali telinga kita, lisan kita mengungkapkan tentang Rasulullah, maka langsung ditindaklanjuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling ringkas. Dengan kita mendengar, kita langsung melanjutkan mendengar nama Nabi kita disebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kita sendiri mengatakan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung melanjutkan. Itu selawat yang paling ringkas. Atau apabila mau lebih panjang dengan selawat sebagaimana ada di dalam selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bentuk selawatnya. Lalu pelajaran berikutnya, di antara bentuk memperbanyak selawat, maka dia menjadi pengantar ceramah atau pengantar doa. Pengantar ceramah atau pengantar doa. Maka orang sebelum berceramah menyanjung Allah, berselawat, bersyahadat. Penutupnya juga demikian. Karena ada pembuka, ada penutup. Atau ketika berdoa, sebelum minta ini itu doa kebutuhan kita sehari-hari atau yang tertuntunkan, itu dengan berselawat dulu. Berselawat dulu. Semisal alhamdulillah wassalawatu wa thayyibat wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian melanjutkan dengan doa Allahumma ini as'aluka, ya Allah saya minta kepadamu ini itu doa permintaan. Nah, awali dengan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berselawat, dan nanti juga menutupnya dengan berselawat. Itu tadi sekilas tentang seluk-beluk masalah berselawat, yang itu fadilahnya adalah sangat luas. Sekali bersolawat Allah melipat gandakan balasan dengan 10. Maka bila orang itu semakin memperbanyak, maka fadilah yang Allah berikan akan semakin besar. Dan kita itu butuh, karena selawat Allah itu merupakan tazkiyah, sana, maghfirah, rahmah, dinyatakan baik oleh Allah.
disanjung oleh Allah, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Nah, siapa yang tidak butuh? Kemudian jangan sampai diganti dengan sholawat palsu, entah sholawat Nariyah, sholawat Jibril, sholawat Badar, sholawat Tibul Qulub. Itu adalah bid'ah tentang masalah sholawat yang tidak boleh untuk dibaca, bahkan nanti bisa lebih parah karena banyak isinya tentang kesyirikan. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.